Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di acara Bedah Sejarah bersama Bonifacius dan Advento dari absen 9 kelas 10B. Oke, kita di sini akan membahas tentang sejarah Kerajaan Kutai. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Berdirinya Kerajaan Kutai dipengaruhi kebudayaan India, terutama ketika kebudayaan Hindu masuk ke Nusantara. Letak kerajaan Kutai di Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, yakni pedalaman Kalimantan yang terletak kurang lebih 133 kilometer dari kota Samarinda. Kerajaan ini memang tidak berada di jalur perdagangan internasional secara langsung, namun sudah menjalin hubungan baik dengan India di bidang perdagangan. Awalnya kerajaan Kutai adalah kelompok suku masyarakat, tetapi kedatangan ajaran Hindu membuat sistem pemerintahan di sana berubah. Adanya pengaruh India yang masuk ke kelompok masyarakat Kutai dapat dibuktikan dalam prasasti Hilpa yang dibuat pada abad ke-5 Masehi. Diceritakan bahwa raja pertama Kutai adalah Raja Kudungga yang merupakan warga asli Indonesia dan pemeluk agama Hindu. Jadi, kerajaan Kutai itu yang pertama di Indonesia ya teman-teman. Ingat. Terus selanjutnya masa kejayaan. Masa kejayaan kerajaan Kutai terjadi pada masa pemerintahan Maharaja Mulawarman pada abad ke-4 Masehi. Ia dikenal sebagai raja dengan budi pekerti yang baik dan kepemimpinan yang kuat. Salah satu bukti kemakmuran Kutai adalah acara persembahan 20.000 ekor lembu kepada kaum Brahmana di Gua Prakepvara, tempat suci yang mencerminkan perpaduan budaya India dan Indonesia. Warman sebagai keturunan Aswawarman, yaitu raja kedua, juga melakukan ritual Prayastoma untuk memasuki kasta kesatria. Selama pemerintahnya, upacara Hindu dipimpin oleh Brahmana asli Indonesia, teman-teman. Jadi kan eh, kemarin di pelajarannya Pak Eko kan masih bertanya-tanya, Brahmana boleh enggak ke negara lain? Boleh. Ini dibuktikan dengan prasasti Yupa. Terus selanjutnya, selama pemerintahnya menunjuk maaf teman-teman. Terus menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi karena bahasa Sanskerta bukan bahasa sehari-hari. Kehidupan ekonomi berkembang pesat, didukung oleh pertanian dan perdagangan yang maju berkat letak strategis kerajaan. Kerajaan ini tercatat dalam prasasti Yupa yang menjadi bukti utama sejarah kerajaan Kutai Matadipura. Jadi, masa kejayaannya itu saat raja ketiga, teman-teman. Itu raja siapa tadi? Mulawarman. Itu masa kejayaannya. Lalu kita membahas tentang masa kemunduran kerajaan Kutai, yaitu setelah masa pemerintahan Raja Mulawarman atau raja ketiga, kerajaan Kutai tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Kerajaan Kutai Matapura pada akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk Islam. Pada tahun 1635, raja terakhir Kutai Maharaja Dharma Setia gugur di tangan Pangeran Sinum Panji Mendaman dari Kesultanan Kutai, yaitu Islam ya teman-teman itu. Sejak saat itu, daerah kekuasaan Kerajaan Kutai Matapura di bawah kekuasaan Sultanan Kutai Kartanegara. Raja-raja Kerajaan Kutai Matadipura yang diketahui itu maksudnya yang tercatat di eh, prasasti Yupa ya teman-teman. Itu yang pertama, satu, Kudungga sebagai raja pertama awal kepala suku. Yang kedua, anaknya Kudungga yaitu Asmawarman, yaitu putra Kudungga, pendiri dinasti. Terus yang ketiga, raja terbesar dikenal dermawan itu Mulawarman, itu anaknya Asmawarman. Nah, informasi ini mengenai raja-raja setelah Mulawarman tidak tercatat dalam prasasti kerajaan Kutai, kemudian digantikan oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Tapi ya teman-teman, ini kan yang
eee, info yang lain ya teman-teman. Ada info lain juga yaitu, eee, Kerajaan Kutai mengalami rasa keruntuhan pada pemerintahan Raja Dharmaselia. Itu terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanagara ke-13, eee, oleh Aji Pangeran Anum Panji Mandaman. Terus perlu diingat Kerajaan Kutai Matadipura berbeda dengan Kerajaan Kutai yang berubah menjadi kerajaan Islam pada 1735. Itu info yang lain teman-teman. Tapi saya mendapatkan info ini juga. Jadi saya menyalurkan info-infonya kepada kalian semua yang lengkap. Jadi menurut saya itu yang benar yang saya presentasikan karena ini sudah tercatat di prasasti Yupa. Tapi tidak tahu juga ya teman-teman, karena kan sejarah kan tidak tahu juga. Kita masih bingung, masih berdebat. Selanjutnya ada bukti prasasti. Saya cuma menampilan 13 karena buktinya itu ada 5.000 teman-teman. Jadi banyak sekali. Jadi yang pertama ada batu Yupa. Itu batu Yupa berfungsi sebagai catatan ya teman-teman. Terus yang kedua ada arca cagar budaya. Itu sebagai sebagai persembahan atau ya arca. Yang ketiga ada kalung siwa, yang keempat kalung uncal, yang kelima ada kura-kura emas. Itu buat perhiasan dari hadiah Pangeran Cina. Yang kelima ada yang keenam tali jumwita. Yang ketujuh kelambu kuning. Yang kedelapan benda-benda keramik. Yang kesembilan tombak kerajaan Majapahit teman-teman. Di sana ada Majapahit juga. Jadi Majapahit sudah ada ya teman-teman. Terus yang ke-10 ada gamelan Gajah Prawoto. Yang ke-11 Singgasana Sultan. Yang ke-12 makam Awang Long. Yang 13 Ketopong. Itu Ketopong itu mahkota ya teman-teman. Kali ini habis ini ada contoh-contohnya teman-teman. Yang di sebelah paling kiri itu adalah prasasti Yupa. Terus yang ke atas itu, yang tengah itu kura-kura emas, itu perhiasan ya teman-teman dari Pangeran Cina. Yang bawahnya, yang tengah itu ada kalung siwa. Terus yang kanan itu adalah ketopong atau mahkota khas Kerajaan Kutai, teman-teman. Oke, daftar pustaka yang saya gunakan itu ada 3 ini ya teman-teman. Sisanya saya eh, memperhatikan pelajarannya Pak Eko. Jadi saya masih bingung yang benar itu yang mana. Oke, terima kasih. Itulah presentasi dari saya tentang Kerajaan Kutai. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya lontarkan atau info yang saya berikan. Terima kasih, selamat. Dadah.